Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan makrifat ada satu rahasia besar yang diajarkan oleh para wali dan para arif billah, yaitu pelajaran mematikan diri sebelum kamu mati. Bukan mati raga, bukan mati jasad, tetapi mati dari segala sesuatu apapun yang bukan Allah. Hari ini kita memasuki lebih dalam apa makna mematikan diri dan bagaimana caranya seseorang hamba kembali kepada Tuhannya dalam keadaan tiada kecuali Allah yang nyata. Makna diri yang mana yang harus dimatikan? Ketika para guru makrifat berbicara tentang mematikan diri, yang dimatikan bukan tubuh, bukan napas, bukan kehidupan dunia. Ego yang merasa memiliki segala sesuatu. Aku yang merasa bisa, keakuan yang mengklaim segalanya perbuatan kita, rasa hebat dan rasa bersadar, rasa hebat yang bersandar pada kemampuan diri sendiri, kemampuan diri, nafsu yang menutupi cahaya Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Yang disebut diri itu hanyalah bayangan. Ia muncul tapi tidak memiliki wujud hakiki. Hanya Allah yang hak, yang lain hanyalah pinjaman. Pertanyaannya, kenapa diri harus dimatikan? Selama aku masih hidup dalam diri, selama keakuan masih menguasai jiwa, selama itu pula tirai antara hamba dan Tuhannya akan tetap tertutup. Selama itu pula tirai antara hamba dan Tuhannya tetap tebal. Engkau berzikir tetapi masih merasa aku yang berzikir. Engkau sholat tapi masih merasa aku yang sholat. Engkau beramal tapi masih merasa aku yang beramal, yang berbuat. Padahal yang menggerakkan adalah Allah. Yang membolak-balikan hati adalah Allah. Yang memberi kekuatan juga Allah. Maka para arif billah berkata, matikan dirimu sebelum Allah mematikanmu. Ketika diri mati, yang hidup hanya Allah, yang bergerak hanya Allah, yang berbicara hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Lalu bagaimana cara mematikan diri? Ada beberapa jalan yang diajarkan ulama makrifat. Yang pertama, meniadakan rasa memiliki. Segala yang ada pada diri kita, tubuh maupun harta benda, jabatan, bahkan keluarga, semua hanyalah titipan. Ucapkan dalam hatimu setiap saat, ini bukan milikku, ini milik Allah. Semakin sering diulang, semakin lemah rasa kepemilikan.
semakin mati keakuan. Dan bisa dengan cara membunuh rasa, bisa. Setiap gerak, setiap napas, setiap otot yang bergerak, semuanya berasal dari kekuatan Allah. Ucapkan dalam zikir hatimu, la haula wala quwata illa billah. Bukan aku yang menggerakkan, bukan aku yang mampu. Aku hanyalah alat yang dipakai oleh Allah. Dan kita mampu menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Ketika engkau melihat alam, ketika engkau melihat manusia, ketika engkau melihat kejadian, lihatlah di baliknya, bahwa di balik sesuatu itu adalah Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menjalankan. Ketika engkau sampai pada tahap ini, diri perlahan akan hilang. Yang tinggal hanyalah Allah. Lalu dengan kita berkhalawat dalam hati, bukan harus kita masuk goa, bukan harus lari dari dunia, tetapi hatimu masuk ke dalam keheningan, ke dalam penyaksian bahwa engkau tiada apa-apa. Diamlah, penyaksian bahwa engkau tidak apa-apa. Diamlah sejenak, tarik napas, rasakan bahwa semua gerakmu adalah miliknya. Ketika diri mulai mati, engkau akan merasakan hati menjadi ringan, tidak gampang marah, tidak mudah tersinggung, tidak merasa hebat, tidak membandingkan amal, tidak membanggakan amal, tidak takut kehilangan dunia, tidak gelisah bila tak dihormati. Karena apa? Karena apa? Karena diri sudah tidak menguasai, yang menguasai adalah Allah. Puncak dari mematikan diri, ketika diri sudah benar-benar tiada, yang tinggal hanyalah penyaksian, yang hidup hanya Allah, aku tiada. Yang menggerakkan hanya Allah, aku tiada. Yang dekat hanyalah Allah, aku tiada. Pada tahap ini, seorang hamba berjalan bukan dengan kekuatannya, beramal bukan dengan kemampuannya, berzikir bukan dengan suaranya, tetapi semuanya dengan izin Allah, dengan kodrat Allah, dengan irodat Allah. Inilah yang disebut oleh para ahli makrifat sebagai fana bila, lenyapnya diri dalam keagungan Allah. Saudaraku, perjalanan mematikan diri bukan perjalanan sehari dua hari. Butuh mujahadah, butuh kerendahan hati, dan butuh kejujuran pada Allah. Namun siapapun yang berjalan di jalan ini, akan Allah bukakan pintu ketenangan, pintu kebersihan jiwa, dan pintu penyaksian hakikat. Sampai akhirnya engkau mengenal Tuhanmu dengan sebenar-benar pengenalan. Karena jika ingin mengenal Allah, matikanlah dirimu agar hanya Allah yang hidup dalam hatimu.